Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video berbagi informasi seputar perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai pengalaman saya dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang saya gunakan selama satu semester yang biasanya saya gunakan ketika masuk ke dalam kelas. Nah, pada video kali ini saya hanya membahas mengenai perangkat pembelajarannya, belum masuk kepada perangkat pembelajaran yang saya gunakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Karena kita ketahui ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya kita menyiapkan yang namanya materi, LKPD, instrumen assessment, kemudian hasil dari analisis nilai dan refleksinya, dokumentasinya, itu di luar itu. Pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai perangkat pembelajarannya yang biasanya saya gunakan selama satu semester dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum itu, ingat kembali bahwa dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostik dalam pembelajaran ya. Untuk asesmen diagnostik sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik yang non-kognitif dan kognitif. Untuk yang pertama, untuk asesmen diagnostik yang non-kognitif, itu digunakan untuk menggali potensi minat, bakat, dan kondisi dari peserta didik. Nah, di sini biasanya dilakukan pada awal pembelajaran. Jadi bisa dilakukan di kegiatan MPLS mungkin di hari terakhir untuk menggali informasi ini sehingga bisa disampaikan nanti. Nah, di sini biasanya yang menghandle adalah tim BK atau bimbingan konseling. Selain itu juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang memang bergerak pada bidang ini. Kemudian dari hasil tes tersebut akan digunakan oleh pihak sekolah atau tim BK itu akan menyampaikan kepada wali kelas, kemudian akan disampaikan juga kepada guru mapel. Selain itu juga disampaikan kepada anak dan disampaikan kepada orang tua. Nah, di sini sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui kondisi dari peserta didiknya. Gitu. Kemudian yang kedua ada asesmen diagnostik yang kognitif. Untuk kognitif itu terkait tentang akademik, kemampuan dalam memahami materi pembelajaran. Nah, di sini biasanya dilakukan pada awal sebelum kegiatan pembelajaran atau bab baru bisa, ataupun capaian pembelajaran yang baru, monggo bisa disesuaikan. Kemudian bentuk soalnya sendiri itu bisa disesuaikan, tidak harus bentuknya, misalkan bentuknya bisa pilihan ganda kompleks, bentuk isai, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil nilai tersebut, maka dilakukan analisis untuk dilakukan rencana tindak lanjut. Sehingga sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kondisinya itu teman-teman semua udah tahu nih posisi peserta didik itu di mana dan bagaimana cara untuk mengatasi atau melakukan pendampingan dalam belajar. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai perangkat pembelajaran yang pernah saya buat, yang saya gunakan di kelas. Nah, di sini yang pertama tentunya ada halaman cover. Ini ada informasi mengenai mata pelajaran yang saya ampu dan kelas yang saya ampu juga. Mohon diingat, ini hanya sebagai contoh, jadi bisa dimodifikasi. Kemudian di lembar yang kedua, itu saya mencantumkan yang namanya capaian pembelajaran untuk memudahkan saya untuk mengingat mengenai TP dan materi yang harus dicapai. Kalau ingin melampirkan yang lain juga tidak masalah. Karena ketika saya mau melampirkan yang ATP itu terlalu panjang, jadi saya lebih melampirkan yang CP-nya. Lanjut, untuk yang halaman selanjutnya itu nah di sini, itu sebagai guru mata pelajaran di setiap kelas, itu kita punya yang namanya hasil analisis diagnostik yang non-kognitif, khususnya yang profil belajar, minat, maupun bakat. Nah, di sini akan kita gunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Contohnya, manfaat dari kita mencantumkan itu yang pertama, memudahkan dalam pembagian kelompok. Karena mereka dibagi kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sama, sehingga memudahkan untuk kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, itu mereka kita digunakan untuk melakukan pembagian tugas, karena tugas dalam pembelajaran itu kita tidak hanya satu bentuk, mungkin ada bisa 3 bentuk karena harus bisa memfasilitasi ketiga gaya belajar ini. Kemudian selain itu ketika kita misalkan melakukan kegiatan apersepsi di luar, persepsi di awal pembelajaran itu bisa memanfaatkan ini. Ketika kita memberikan pertanyaan pemantik, kita bisa meminta peserta didik menjawab sesuai dengan gaya belajar mereka, ataupun menceritakan minatnya,
terkait dengan hal tersebut. Jadi kita bisa tahu. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam berkomunikasi karena memang sesuai dengan minat bakat mereka. Itu yang kita gunakan. Nah, untuk berapa lembarnya, ini hanya cukup 1 lembar, itu tentunya sudah disortir ya, dikelompokkan, jadi kita bisa tahu satu kelas itu presentasinya berapa, jumlahnya berapa. Nah, ini tentunya sejumlah kelas yang diampu. Kalau saya nanti kan ada 2, jadi saya ada 2 lembar tentang hasil analisis ini. Kemudian lanjut kita melampirkan seperti biasa ya, ada daftar hadir. Biasa ya untuk ada nama, tanggal pertemuan. Nah, ini digunakan untuk melihat kedisiplinan siswa hadir di sekolah atau hadir di setiap mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian lanjut, yang terakhir belum ya, ini yang selanjutnya ada jurnal mengajar. Untuk bentuknya saya ingatkan ini hanya contoh, bisa dimodifikasi. Untuk yang saya gunakan itu ada nomor, hari tanggal, jam keberapa. Nah ini saya ada nomor TP. Karena ATP saya ada nomornya, jadi untuk memudahkan mengingat nomor berapa gitu. Untuk materinya, kehadiran, dan ini refleksi atau catatan kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga saya tambahkan tentang refleksi yang telah dilakukan tentunya dari hasil analisisnya itu. Nah, biasanya saya juga membuat bentuk jurnal mengajar dalam bentuk Google Formulir karena memudahkan ya, bisa diakses dimanapun. Selain itu juga bisa menyimpan dokumentasinya. Nah, itu biasa saya menggunakan 2. Jadi ada jurnal mengajar dan ada juga untuk Google Formulirnya. Mungkin untuk bagaimana bentuknya kita akan bahas pada video selanjutnya. Selanjutnya, kita mencantumkan juga untuk daftar nilai. Daftar nilai ini hanya sebagai contoh ya, kalau saya bentuknya ada nama, kemudian ada TP1, TP2, dan sekian. Nah, itu untuk memudahkan saya mengidentifikasi ini TP yang mana untuk penilainya. Meskipun ya ini untuk nilai akhirnya, karena untuk nilai mentahnya sendiri kan instrumen yang saya gunakan berbeda. Misalkan dalam penilaian kelompok tentunya kan belum bersifat final hasil nilainya. Nah, ini baru nanti finalnya ditaruh di sini gitu. Jadi monggo bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semua ya, teman-teman semua dalam menyusun daftar nilai untuk formatnya. Nah, tadi sudah saya informasikan mengenai perangkat pembelajaran di kelas. Ada 5. Yang pertama tadi ada hasil asesmen diagnostik yang yang pertama tadi ya halaman judul, kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran, kemudian yang ketiga ada hasil analisis dari asesmen diagnostik, kemudian ada daftar hadir, jurnal mengajar, dan daftar nilai. Mungkin ingin teman-teman semua tambahkan juga tidak masalah. Nah, ini kita bisa buat dalam satu bundle dan selalu kita gunakan ketika mengajar di kelas. Sehingga kita juga memiliki bukti fisik apabila kita diminta untuk melakukan kegiatan mana contoh, mana buktinya itu bisa kita tunjukkan. Itu salah satu manfaatnya ketika kita dari segi administrasi, hal simpel seperti administrasi itu memudahkan untuk ketika kita dimintai keterangan. Gitu ya. Lanjut untuk assessment. Nah, di sini tadi kita sudah ya membahas mengenai perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang perangkat pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan pada pertemuan pertama, ini saya contohkan, karena tidak saya bahas full. Nah, di sini untuk saya, pertama kali pada awal masuk, itu saya melakukan assessment diagnostik yang kognitif untuk mengetahui kondisi peserta didik saya mengenai bab yang akan dipelajari. Nah, pada pertemuan ini sekaligus saya juga membahas mengenai kontrak atau kesepakatan belajar. Ini penting teman-teman semua bahas di awal, karena ketika kita belum membuat kesepakatan, tentunya ketika di tengah-tengah terjadi masalah, kita tidak ada acuan patoknya. Gitu. Untuk bentuknya seperti apa, itu bisa sesuai kebutuhan juga, ataupun saya ada contohnya, nanti kita akan bahas mungkin. Nah, untuk contohnya misalkan komitmen dari segi nilai, ketercapaian nilainya berapa misalkan. Kemudian ada juga untuk penggunaan HP seperti apa tata caranya. Ketika bertanya seperti apa. Nah, itu kita bisa melakukan kontrak atau kesepakatan belajar di pertemuan pertama, sekaligus kita juga melakukan assessment diagnostik yang non-kognitif, yang kognitif ini gitu. Nah, dari situ pertemuan pertama, di pertemuan kedua kita bisa melihat modul ajar yang telah kita susun sesuai apa belum dengan yang ini ataupun bisa dilakukan penyesuaian. Itu merupakan pembahasan mengenai perangkat pembelajaran sekaligus skill untuk pertemuan pertama yang harus dilakukan oleh guru. Jadi yang pertama ini itu. Semoga bermanfaat informasi dan pengalaman yang pernah saya lalui. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya
dengan melakukan eh, cek di kolom komentar ya. Untuk tanya bisa di kolom komentar ataupun bergabung di Google Classroom yang sudah saya siapkan, jadi bisa gabung aja di link di bawah ini. Nah, itu. Atau apabila ingin menghubungi juga bisa di Instagram, biasanya saya lebih aktif gitu. Sekian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.